jemaat yang dikasih Tuhan, ya, bila tugasku telah selesai. Ya, kapan selesai tugas kita? Ya, kapan Tuhan datang ke kita? Itu baru selesai tugas kita. Melayani Tuhan tidak ada istilah pensiun. Tidak ada istilah pensiun dini. Ya, kita pensiunnya kita itu kalau Tuhan sudah datang jemput atau orang yang pergi menghadap itu. Saat itu kita pensiun dari tugas kita di sini. Oke, dan justru saudara yang dikasih Tuhan, saat itu adalah saat yang paling berbahagia. Ya, karena kita akan berhadapan muka dengan muka dan dengan Bapa kita di surga. Oke, baik jemaat yang dikasih Tuhan, selamat siang. Saya ucapkan untuk kita semua. Ya, apa kabar? Baik. Ya, puji Tuhan, semuanya ada dalam keadaan baik. Dan tentu ya, kita senantiasa mendoakan jemaat yang tidak bersama-sama dengan kita hari ini, apapun yang menjadi halangan mereka, ada yang karena sakit, ada yang karena pergumulan hidup mengenai pekerjaan mungkin, atau ada yang sedang bergumul karena sedang lemah iman, ya lemah iman, ya dan ya memang lemah iman ini banyak faktor. Ya, yang bisa menyebabkan orang bisa lemah iman. Ya, ada lemah iman karena pergumulan. Ya, bisa membuat orang lemah iman. Makanya Tuhan bilang, nah, minta. Ya, kita perlu minta iman untuk ini katanya. Dalam pernyataan Paulus, ada mereka yang ini Tuhan kasih iman, kasih tambahkan iman. Nah, iman yang diberikan ini bukan iman untuk supaya orang bisa masuk surga, bukan. Tetapi iman untuk orang supaya bisa menghadapi pergumulan hidup, bisa dikuatkan, bisa tetap. Nah, makanya jemaat yang dikasih Tuhan ini hal yang sangat penting. Ya, kalau iman yang bisa menyelamatkan, iman yang timbul dari berita Injil katanya. Nah, ini. Nah, tetapi iman untuk kita menghadapi suatu pergumulan hidup, tantangan hidup, konteksnya misalnya jemaat di Korintus yang sedang ada problem atau sedang menghadapi penganiayaan, nah mereka dikasih iman ya untuk menghadapi itu supaya mereka tetap kuat, bisa bertahan dalam setiap tantangan hidup yang mereka hadapi. Oke, jemaat yang dikasih Tuhan, dan kita terus berdoa untuk jemaat yang lainnya tentunya. Ya, saya dengar tadi ada seperti Ibu Amanda yang sedang kemarin mengalami insiden jatuh saat mandi, dan yang kita doakan kita akan Oma agar tidak ada hal yang serius ya terjadi. Oke, baik jemaat yang dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca surat Ibrani Kita baca surat Ibrani pasal yang pertama. Surat Ibrani pasal pertama. Kita baca ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-14. Ibrani pasal pertama ayat 5 hingga ayat 14. Kita akan membacanya bergantian. Yang ayat yang ganjil saya akan membacakan untuk jemaat, dan ayat yang ke-6 jemaat bisa membacanya bersama-sama. Demikian kita bergantian hingga ayat yang ke-14. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah dia katakan, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pulang
utusannya yang turun ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau mengulurkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Sampai sana, Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini kami memiliki kesempatan kembali untuk belajar firman-Mu secara bersama-sama sebagai satu jemaat di tempat ini. Tuhan, tolong kami terangi hati pikiran kami, dan hikmat pengertian daripada Tuhan tambahkan agar kami bisa memahami isi firman-Mu, dan ini bisa membuat iman kami semakin kuat dan kami semakin mantap lagi dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap semua orang yang ada sekitar kami atas iman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop ini berbicara tentang siapa itu Yesus, tentang keilahian Yesus, tentang bahwa Yesus itu lebih utama dari semua yang ada di bawah kolong langit ini. Bahkan sebenarnya dia lebih utama daripada malaikat, di mana malaikat sebenarnya Alkitab memberitahukan kepada umat manusia mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi Tuhan bilang Yesus Kristus lebih daripada malaikat, lebih daripada malaikat. Dan ini membuktikan, perikop yang kita baca ini mengungkapkan siapa itu Yesus, siapa dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya sangat disayangkan bahwa ada orang yang dalam tanda kutip mengaku Kristen, ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Kristen tetapi justru menyerang pribadi Yesus, baik menyerang kemanusiaannya, tetapi juga mereka juga menyerang tentang keilahiannya. Ya saksi Yehova, ya ini masih kesana kemari dengan menyandang percaya Yesus, tetapi secara ini mereka di satu sisi begitu luar biasa menyerang keilahian Yesus. Jadi gimana percaya Yesus tetapi di satu sisi menyerang Yesus? Dan padahal kekristenan dasarnya adalah tentang Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita yang adalah orang Kristen sejati adalah sangat penting bagi kita untuk memahami. Jadi memahami dan betul-betul mengerti, bukan hanya kita sekedar tahu. Ya, kalau kita cuma sekedar tahu bahwa Yesus itu Allah, dia itu ya kita bersyukur, kita tahu bahwa dia adalah juru selamat, bahkan kita tahu bahwa dia juru selamat dan tidak betul-betul menjadikan itu bagian dari hidup kita, wah kita tidak ada bedanya dengan mereka yang di luar sana, ya kan? Oleh sebab itu kita tahu, memahami, dan betul-betul jadikan ini sebagai bagian dari hidup kita.
Sehingga ini menjadi bekal kita dalam menjalani hidup sebagai orang-orang percaya, dan iman kita semakin kuat. Dan seperti yang saya sampaikan dalam doa tadi, ini juga bisa menjadi bekal kita dalam memberikan pertanggungjawaban kepada setiap mereka yang di luar sana, baik secara langsung meminta pertanggungjawaban kepada kita, atau misalnya kita ketemu dengan orang atau argumen-argumen yang menyerang tentang keilahian Yesus Kristus. Oke, baik jemaat yang dikasihi Tuhan. Di sini firman Tuhan memberitahukan tentang Yesus. Yang pertama, dia adalah anak Allah. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau. Jadi engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Jadi perikop ini secara terang-terang gamblang berkata bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Dia adalah anak Allah. Yesus adalah anak. Dan perhatikan bahwa di dalam Alkitab istilah anak Allah ini juga dipakaikan kepada malaikat. Dalam perjanjian lama ada begitu banyak perikop-perikop yang menyebut malaikat itu sebagai anak Allah. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, secara pribadi ini hanya dipakaikan kepada Yesus Kristus. Secara pribadi hanya dipakaikan kepada Yesus Kristus. Kalau di dalam Alkitab misalnya kita dapatkan misalnya di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-6 ya 5, 6 itu contoh di mana malaikat disebut sebagai anak Allah. Tapi saudara yang kasih Tuhan, yang unik adalah secara pribadi istilah anak Allah ini hanya berlaku kepada Yesus Kristus. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang sangat penting karena mereka yang di luar sana menyerang keilahian Yesus Kristus karena ada istilah ini. Mereka berkata, lihat, dia anak. Ada anak berarti ada bapak. Nah, namanya anak dan bapak, yang duluan pasti bapak. Ini argumentasi mereka. Sebenarnya, ya kalau dilihat dari logisnya manusia, ya apa yang terjadi dalam realita hidup di dunia ini, ya di mana-mana kalau dalam hal yang bersifat kemanusiaan, ya, manusia, ya bapak pasti duluan dari anak. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, istilah ini Tuhan pakaikan bukan menunjuk kepada keturunan jasmani. Ini bukan berbicara tentang bahwa Yesus itu menjadi Allah, menjadi anak karena habis dilahirkan baru jadi Allah gitu, menjadi anak. No, Alkitab berbicara tentang istilah anak Allah karena diperanakan dalam kekekalan. Sejak kekal, kapan dimulainya kekal? Tidak ada stopnya. Dalam kekekalan, dia sudah adalah anak Allah. Dia diperanakan dalam kekekalan. Dan istilah diperanakan ini sebenarnya adalah istilah yang tidak menunjuk kepada suatu permulaan, suatu start dan bersifat nanti selesai. Bukan. Ini adalah istilah yang sejak kekekalan diperanakan dan sampai hari ini dia diperanakan dan akan datang dalam kekekalan terus diperanakan. Nah, ini yang maksudnya. Jadi ini bukan istilah yang seperti kita pahami hari ini bahwa misalnya saya menjadi anak pada tahun 1992, ya kan? 1992 pada tanggal 15 Juli.
Karena saat itu baru saya jadi anak. Karena saat itu saya dilahirkan. Sebelumnya tidak ada. Nah, perikop ini tidak mengacu dalam pemahaman seperti itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang sangat penting. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya istilah ini juga bisa menunjuk kepada bagaimana Tuhan Yesus dalam wujudnya sebagai manusia. Dia datang dalam daging, dan kemanusiaannya itu harus memenuhi syarat sebagai juru selamat. Artinya dia harus menjadi 100% manusia, supaya dia bisa mati di atas kayu salib dan dia menjadi sang juru selamat. Sang juru selamat. Dan dalam posisinya sebagai manusia ini, kemuliaannya katanya ditinggalkan, dan akhirnya kemuliaannya itu, kekekalannya didapatkan kembali ya, ketika dia dibangkitkan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga firman Tuhan sebenarnya justru mengungkapkan bahwa kebangkitan Yesus Kristus ini betul-betul menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang Roma pertama, Roma 1 ayat keempat. Dan menurut Roh, kekudusan yang dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang maha kuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang sangat penting ya, sangat penting untuk kita renungkan. Dan coba kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat ke-14 ada katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemerintahan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi saya ingin mengkomparkan di sini, memparalelkan bahwa di satu sisi kebangkitan Yesus Kristus ini betul-betul membuktikan bahwa dia adalah anak Allah, tetapi juga ini berbicara tentang keselamatan. Kebangkitan Yesus Kristus juga sebenarnya menjadi hal yang sangat penting dalam hal keselamatan umat manusia. Jadi kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia anak Allah, dan yang kedua mengukuhkan tentang jaminan hidup kekal bagi setiap orang percaya. Makanya Paulus bilang, kalau dia tidak dibangkitkan, kepercayaan kita menjadi sia-sia. Karena dia telah bangkit, satu itu membuktikan bahwa dia betul adalah anak Allah dan dia adalah Allah sendiri. Yang kedua, itu mengukuhkan bahwa jaminan janji terhadap setiap orang percaya bahwa ketika dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati bagi semua umat manusia, ini ya dan amin, bisa membawa orang masuk surga karena dia juga telah dibangkitkan, sudah dibangkitkan. Nah, jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang sangat indah kita dapatkan di sini, karena Yesus dia adalah anak Allah. Kita bersyukur Tuhan mengirimkan anaknya yang adalah Allah sendiri, dan kealahan Yesus Kristus begitu dinyatakan lewat firman Tuhan. Meskipun dia dipakai oleh firman Tuhan satu istilah yang bagi orang yang di luar sana begitu membingungkan, tetapi bagi orang yang cinta kebenaran yang mau menyelidiki firman Tuhan, ini adalah hal yang sangat penting. Mengapa Tuhan memakai istilah anak Allah kepada Yesus Kristus? Oke, yang kedua,
di sini dikatakan, yang kedua di ayat yang ke-6. Ibrani 1 ayat yang ke-6. Mungkin ayat yang ke-7 maksudnya, ayat yang ke-7 dikatakan, dan tentang dari ayat ke-6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia, menyembah dia. Dari ayat yang ke-6 ini dikatakan dia adalah yang sulung. Nah ini, kelompok saksi Yehova kembali paling suka. Itu yang sulung. Yang sulung dia tuh namanya yang sulung, katanya. Kalau mereka kutip di dalam Kolose pasal 1 ayat 17-18, katakan dia adalah yang sulung dari segala yang diciptakan. Dia yang sulung dari segala yang diciptakan. Dia bagian dari yang diciptakan, tetapi dia ciptaan yang paling pertama. Itu argumentasinya orang saksi Yehova. Tapi firman Tuhan ini sebenarnya tidak mengacu kepada pemahaman seperti yang mereka pahami seperti itu. Kenapa? Satu, istilah yang sulung di dalam Alkitab tidak selalu mengacu kepada yang pertama. Atau dalam pemahaman manusia, yang sulung kan misalnya kalau dalam urutan anak, dia anak yang pertama. Dalam Alkitab ternyata pernah dipakaikan yang sulung itu kepada anak yang bukan yang lahir pertama. Gitu. Tetapi dia disebut yang sulung. Nah, ini orang saksi Yehova harus tahu itu. Kenapa dia bukan anak pertama tapi dia disebut sebagai yang sulung. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca misalnya di dalam Mazmur pasal 89, Mazmur pasal 89 ayat yang ke-28, di sana firman Tuhan berkata, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Nah, tahu nggak perikop ini berbicara tentang siapa? Tentang Salomo. Dan Salomo bukan anak yang sulung. Kalau kita lihat di dalam 1 Tawarik 3 ayat 1-5, dia kalau ini adalah anak yang ke-10 dalam urutan. Tetapi dalam Mazmur pasal yang ke-89 ini ayat 28, dia disebutkan sebagai aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Maksudnya apa? Jadi sini ingin memberitahukan bahwa yang sulung sebenarnya adalah satu istilah yang dipakaikan Tuhan untuk menunjukkan spesialannya seseorang. Kalau Salomo ini karena dia memiliki posisi lebih spesial daripada raja-raja lain. Nah, Tuhan Yesus disebut yang sulung bukan mengacu kepada karena dia yang paling pertama diciptakan, bukan. Tetapi untuk membuktikan bahwa Yesus adalah pencipta, dia adalah penguasa dari semuanya. Spesial itu. Menunjukkan, memberitahukan akan kuasa Tuhan atas segala sesuatu. Ini harus dipahami. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, perikop itu tidak berbicara bahwa Yesus bagian dari ciptaan. Yang paling pertama diciptakan katanya. Sebelumnya belum ada Yesus. Alkitab berkata bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Dia sudah ada dari sejak kekal sampai kekal. Dia ada dalam kekekalan. Kapan dimulai? Tidak ada, no limit. Tidak ada stopnya. Alkitab tidak mungkin bertentangan. Solusinya adalah kita mencari tahu kenapa dia disebut yang sulung. Karena Tuhan ingin memberitahukan kuasa yang dimiliki oleh Yesus Kristus itu luar biasa.
Makanya sederhananya kita memahami Kolose pasal 1 ayat yang ke-17 sampai 18. Yang sulung ini mengacu kepada bahwa Sang Pencipta dia lebih dulu ada dari yang diciptakan. Yang Sang Pencipta kalau dalam hal kekuasaan dia lebih berkuasa dari semua yang lain. Nah, itu sederhananya. Makanya kita kasih contoh bahwa misalnya Thomas Edison, Alva Edison, ya lebih dulu daripada bolam lampu, ya kan? Ya penemu bolam lampu kan? Kalau saya ya. Sebelum ada bolam lampu, Thomas Edison sebagai penemu duluan ada. Maka dia bisa disebut sebagai yang sulung dari bolam lampu. Tetapi Thomas Edison bukan lampu. Ini sederhananya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ini hal yang kita bisa pahami, pahami dengan sebenarnya begitu sederhana. Dan kelompok saksi Yehova berkata bahwa dia malaikat. Wah, Yesus katanya adalah malaikat. Sebelum ya disebut sebagai Tuhan, dia malaikat. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama dengan yang tetangga kita. Ya. Dia malaikat. Wah, mereka tidak baca Alkitab. Malaikat itu tidak menerima penyembahan. Tetapi Yesus Kristus itu menerima penyembahan. Bahkan Allah Bapa berkata dia adalah Allah yang layak disembah. Malaikat pun harus menyembah dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, wow, dia adalah Allah. Dia adalah pencipta. Dia adalah juru selamat. Bukan berarti dia menjadi manusia. Alkitab mencatat dia menjadi lebih rendah daripada malaikat. Dia menjadi manusia sama seperti saya dan saudara. Bukan berarti dia bukan Allah. Kita tidak bisa memakai ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan kemanusiaannya. Dia lapar, dia ngantuk, dia tertidur. Itu kan kemanusiaan yang ditunjukkan. Tetapi kita tidak bisa mengutip ayat-ayat itu untuk menyatakan bahwa dia bukan Allah. No. Kita katakan dia adalah 100% Allah. Kan ada begitu banyak ayat Alkitab yang menyatakan dia itu Allah. Dan dia juga 100% manusia. Dan itu dibuktikan lewat bagaimana dia bisa lapar, ya kan? Dia bisa haus, dia bisa ngantuk. Ya. Tapi kenapa dia menjadi seperti itu? Karena dia harus menjadi sama seperti manusia supaya mengalami mau. Untuk apa? Untuk saya dan saudara dan untuk semua umat manusia. Supaya dia bisa memenuhi syarat sebagai sang juru selamat yang harus dimatikan di atas kayu salib. Sehingga dia bisa menyelesaikan semua dosa yang ada di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi wow, begitu jahatnya manusia. Bahkan Tuhan sudah rela merendahkan, mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia. Itu demi saya dan saudara. Tapi manusia yang jahat menuduh bahwa dia bukan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu pasal 9 ayat 10, itu contoh catatan Alkitab bahwa malaikat tidak menerima penyembahan. Ya, dia bilang jangan, saya sama seperti kamu, hanya hamba, tidak boleh disembah. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan di ayat yang ke-7 kan menunjukkan, di Ibrani pasal 1 saja ayat yang ke-7, di sana katanya, dan tentang malaikat-malaikat ia berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai. Nah ini di sini LAI memakai kata badai. Sebenarnya dalam Textus Receptus ini sebenarnya tidak cocok diterjemahkan badai. Ya, dia lebih cocok diterjemahkan apa? Roh. Ya, roh. Ya, karena dia ini
dalam bahasa Yunaninya itu adalah pneuma atau kata yang diterjemahkan roh, ya, bukan badai. Dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api, ya, nyala api. Jadi katanya, tetapi tentang anak ia berkata, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 1 ayat yang Ibrani 1 ayat yang ke-7, sebenarnya ini adalah kutipan Mazmur 104 ayat 4. Ya. Angel spirit, ya, kalau di ini, makanya sebenarnya kalau bahasa Inggris dia angel spirit. Ya. Angel spirit. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, malaikat harusnya menyembah dia. Dia menyembah Yesus. Bukan malah seperti mereka yang di luar sana menuduh bahwa Yesus itu sebenarnya adalah malaikat. Kalau dia malaikat berarti dia tidak bisa menerima penyembahan, tidak bisa. Tapi Yesus itu menerima penyembahan. Bahkan di dalam Injil kita menemukan bukan hanya menerima penyembahan, Yesus bahkan berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau dia adalah Allah. Dan memang Yesus adalah Allah. Nah, jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ya. Oke, nah, dari perikop itu kita maju di ayat yang ke-7 sampai 9. Dan tentang malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikat menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api, ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi di sini katanya, ia adalah Allah yang bertakhta dan yang diurapi. Nah, dan Yesus adalah satu-satunya sang diurapi. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ingat di sini ya, kemarin saya 3 minggu lalu ini sudah tidak datang mereka. 3 minggu lalu saksi Yehova datang, ya, mereka sangat berani. Ya, saya akui mereka berani. Bayangkan mereka datang ke rumah, ya, saya katakan saya orang Kristen, mereka seharusnya tahu bahwa kita adalah orang-orang yang paling utama akan menyatakan bahwa Yesus itu Allah, iya kan? Nah, mereka tahu itu, tapi mereka langsung ngomong dan membuka pembicaraan langsung dalam topik menyatakan Yesus bukan Allah. Wow. Dan ya, saya katakan mereka sangat berani, sangat berani. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, tapi mereka akhirnya pamitan dengan cara yang saya anggap itu sebagai tamu sangat tidak sopan gitu. Saya sementara ngomong langsung bilang pulang gitu, ya, langsung bilang mau pergi. Nah, ketika ayat ini saya bukakan, Ibrani 1 ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Jadi Allah Bapa sendiri berkata bahwa Yesus adalah Allah yang bertakhta. Dia adalah Allah. Dan tahtanya katanya tetap untuk seterusnya dan selamanya. Ya, selamanya. Kekal. Kekal. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dia adalah Allah yang bertahta, ya. Dan kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa sebenarnya tahtanya ini sudah dia miliki, ya, dalam Filipi pasal 2, dia sudah miliki tahta ini sebelum dia menjadi manusia. Memang dia memiliki tahta ini, tetapi ketika dia datang menjadi manusia,
dia katanya merendahkan diri. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang dipertahankan. Dia mengosongkan diri. Tapi tata itu tetap dia miliki sebelumnya. Dan ketika dia dibangkitkan, dia dimuliakan, dia kembali kepada tahtanya itu dan untuk seterusnya selamanya, kata firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang mereka di luar sana berkata bahwa wah, Yesus itu menjadi Allah karena Paulus. Ya, karena Pauluslah orang yang memberitakan bahwa Yesus itu Allah, sehingga orang-orang yang mendengarkan pemberitaan Paulus mengangkat atau menyatakan Yesus itu Allah. Wow, saya bilang Paulus pun tidak pernah dilahirkan, dia tetap adalah Allah. Sekalipun Paulus tidak pernah dilahirkan, Yesus itu adalah Allah. Saudara, Yesus itu bukan seperti suatu benda antik, iya kan? Ya, benda antik bisa menjadi berharga. Karena apa? Karena ada nilai-nilai yang ditambahkan. Satu, dari segi usia mungkin. Wah, benda antik biasanya semakin tua itu akan semakin makin mahal. Biasanya diingat karena apa? Edisinya. Oh iya kan? Benda ini pada saat dibuat di seluruh dunia cuma 5 misalnya. Nah sekarang di Indonesia ada 1, maka dia menjadi sangat mahal. Baru apa? Karena dia dibuat dengan Cristiano Ronaldo katanya jam tangannya mesinnya itu dibuat seperti mesin satu mobil yang sangat mahal di dunia ini, McLaren ke apa itu ya mesinnya, sehingga jam tangannya itu sangat mahal. Belum lagi bahannya dari berlian, sangat mahal. Jadi ada nilai-nilai yang ditambahkan. Tetapi Tuhan Yesus, sekalipun tidak ada yang menyebut dia Allah, dia adalah Allah. Sekalipun tidak ada yang menyembah dia, dia tetap adalah Allah. Tidak ada yang ditambahkan kepadanya sehingga dia bisa menjadi bisa baru layak disebut Allah, diakui Allah. Tidak ada. Karena sejak kekal sampai kekal dia adalah Allah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dia bukanlah malaikat. Dia adalah Allah sendiri. Ya. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah pencipta yang kekal. Di pasal 1, Ibrani pasal 1 ayat 10 sampai dengan 12 dikatakan, ya, pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Wow, jemaat yang dikasihi Tuhan, dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Raja. Di pasal yang ke-1 ayat 13-14, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku. Ya. Allah Bapa tidak pernah berkata kepada malaikat untuk duduk di sebelah kanannya. Ini Alkitab katakan, ini hanya disebutkan kepada Yesus Kristus. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat itu adalah pelayan. Pelayan, bukan tuan. Mereka pelayan. Mereka melayani Tuhan. Dan sebenarnya juga katanya di sini mereka harus apa? Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Siapa? Melayani siapa? Melayani anak-anak Tuhan. Saya dan saudara sebagai orang percaya. Jadi mereka melayani Tuhan dan melayani kita.
Ini tugas malaikat. Karena mereka bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah Yesus. Yesus adalah Allah. Malaikat bukan Allah. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menjadi malaikat. Tidak pernah. Dalam pengertian utusan, oke. Dia diutus oleh Bapa. Tetapi esennya dia tidak pernah menjadi malaikat. Tidak pernah. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah yang harus dilayani oleh malaikat. Dan itu adalah satu penghinaan, satu hujatan ketika ada orang yang berkata dia itu malaikat. Karena dia itu adalah Allah sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Wow. Ini hal yang sangat penting untuk kita pahami. Dan yang lebih penting, yang lebih luar biasa lagi adalah Yesus yang adalah Allah. Dia adalah Sang Pencipta. Dia adalah Alfa Omega. Dia adalah Sang Pemilik takhta yang kekal. Rela meninggalkan itu semua untuk sementara ya. Untuk sementara. Menganggap itu semua sebagai sesuatu yang tidak harus dipertahankan. Untuk apa? Untuk saya dan saudara. Dia rela meninggalkan itu semua, bahkan menjadi lebih rendah daripada malaikat. Menjadi lebih rendah daripada malaikat. Bahkan sudah menjadi lebih rendah daripada malaikat, dia harus mengalami maut. Dia harus mati. Bahkan kematiannya lebih sadis daripada kematian seorang pembunuh yang paling jahat yang pernah ada sekalipun. Mati di atas kayu salib. Sebagai lambang orang yang dihukum dengan satu kutukan. Ya. Mati dengan cara yang paling terhina. Demi saya dan saudara. Demi umat manusia. Supaya semua orang, kata Tuhan, seharusnya bisa diselamatkan. Semua seharusnya bisa diselamatkan. Karena pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa itu tersedia untuk seisi dunia. Ada yang bertanya, terus kenapa hanya sebagian yang masuk surga, Pak? Karena hanya sebagian itu yang mau percaya kepada Yesus. Yang mau mengakui bahwa Yesus yang adalah Allah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosanya semuanya. Dan yang berjanji untuk hidup bagi Yesus hanya sebagian orang. Hanya sebagian. Dan semakin dekat Tuhan mau datang kedua kali, ternyata orang-orang yang seperti itu akan semakin sedikit ditemui. Orang yang mau percaya kepada Yesus semakin sedikit. Tuhan katakan ketika anak manusia datang, adakah ia temui iman di bumi? Ini menyatakan bahwa Tuhan dalam kemahatauannya melihat, tahu bahwa semakin dekat dia mau datang, orang yang cinta kebenaran, orang yang mau percaya kepada dia, orang yang mau bertobat itu semakin sedikit. Sekalipun hari ini ada begitu banyak orang yang KTP-nya Kristen, tetapi yang menjadi Kristen sejati itu akan sangat sedikit. Sangat sedikit. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang cinta kebenaran, kita pahami betul siapa itu Yesus. Mengapa dia harus menjadi manusia? Dan mengapa kita menjadi pengikutnya? Mengapa kita perlu percaya kepada dia? Adalah supaya kita bisa diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami agar kami bisa melakukannya dalam hidup ini. Sehingga iman kami semakin bertumbuh dan kami menjadi alat-alat Tuhan untuk menyampaikan berita kabar baik kepada semua orang yang ada sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin.